Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11 ya, pada pertemuan ke-15. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab kedua, yaitu mengenai piutang ya. Tapi sebelumnya kita akan membahas soal yang kemarin, yaitu minggu kemarin, yaitu soal ke-7 atau tugas ke-7 ya. Jadi kemarin sudah kita bahas mengenai cara menjurnal menggunakan dua metode langsung dan metode tidak langsung. Cara menjurnal dalam hal ini menjurnal piutang tak tertagih, yaitu menjurnal penghapusan piutang. Sudah kita bahas kemarin ya, mengenai efek dari ke neracanya seperti apa ya kan, cara menjurnalnya dalam kondisi seperti apa, kita harus menjurnalnya seperti apa, baik itu menggunakan metode langsung maupun menggunakan metode tidak langsung. Baik, langsung saja. Soal yang pertama ya, pada tanggal 7 Februari 2019 PD Pantang Untung menerima pembayaran dari UD Baribis sebesar 3.500.000, sedangkan total tagihan atau piutang UD Baribis seluruhnya ya adalah 4 juta. Sisanya diputuskan untuk dihapuskan. Pertanyaannya, buatlah jurnal oleh PT Pantang Untung tahun 2019 menggunakan metode langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini dalam penghapusan piutang tidak tertagihnya. Oke. Jadi soal yang pertama itu kita menerima uang sebesar 3.500.000, sedangkan piutang dari UD Baribis tersebut yaitu totalnya 4 juta ya kan. Namun sisanya diputuskan oleh PD Pantang Untung tersebut untuk dihapuskan. Berarti 4 juta dikurangi 3.500.000 berarti sisa tinggal 500.000 rupiah. Nah, 500.000 rupiahnya tersebut kita hapuskan. Nah, baik itu menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung. Oke, kita ke metode langsung dulu menjawabnya. Nah, yang pertama ada pilihan jurnal ya. Nah, sekarang pilihan jurnal yang ke-1 ya. Nah, jadi kita dilangsungkan ya pada 7 Februari 2019. Jadi intinya jurnalnya disatukan ya. Kas sebelah debit 3.500.000, beban kerugian piutang itu sebelah debit 500, piutang dagangnya sebesar 4 juta. Itu pilihan jurnal yang pertama. Yang kedua yaitu pilihan jurnal yang kedua. Pilihan jurnal kedua kita pisahkan dulu ya. 7 Februari 2019 jurnalnya berarti ada 2 ya. Kalau pilihan jurnal pertama itu jurnalnya cukup hanya 1 jurnal. Kalau pilihan kedua itu jurnalnya ada 2. Itu berarti kas pada debit 3.500.000, piutang dagangnya sebelah kredit 3.500.000. Itu jurnal yang pertama. Sedangkan jurnal yang keduanya beban kerugian piutang belah 500 dan piutang dagangnya sebelah kredit 500. Nah, pada prinsipnya baik itu jurnal yang pilihan jurnal yang pertama dan pilihan jurnal yang kedua itu pada prinsipnya sama saja ya. Pada prinsipnya efek ke neracanya sama saja, cuma dalam hal ini teknik menjurnalnya saja ya. Kalau pilihan jurnal pertama itu kita satukan, kalau pilihan jurnal yang kedua kita pisahkan ya, antara penerimaan dan penghapusan piutang tak tertagihnya. Oke ya, kalau ada yang jawab jurnal pilihan pertama Bapak anggap betul. Kalau ada yang jawab jurnal pilihan kedua Bapak anggap juga betul ya. Oke. Seperti itu.
Oke, selanjutnya metode tidak langsung. Pilihan jurnal yang pertamanya juga ya, kas, cadangan kerugian piutang, kas pada debit, cadangan kerugian piutangnya juga pada debit, dan piutang dagangnya pada kredit. Untuk nilainya sama, cuma perbedaan akunnya saja. Kalau metode langsung itu akun cadangan kerugian piutangnya digantikan dengan beban kerugian piutang ya. Oke, itu jurnal yang pertama. Selanjutnya pilihan jurnal yang kedua ya, pada prinsipnya hampir sama ya gitu, cuma perbedaan akun saja. Nah, walaupun perbedaan akun juga pengaruhnya di laporan neraca itu berbeda. Jadi kalau metode tidak langsung itu, jadi piutangnya tidak langsung dihapuskan, anak-anak ya, tidak langsung dihapuskan, tapi dicadangkan terlebih dahulu. Dicadangkan terlebih dahulu. Nanti ya kan, setelah akhir periode akuntansi, dalam hal ini pada tanggal 31 Desember, cadangan kerugian piutang tersebut kita bebankan. Maksudnya bagaimana Pak kita bebankan? Nah, kita bebankan dalam artian kita cadangan kerugian piutangnya tersebut kita konversi ke beban. Ya kan? Ya, yang namanya beban pasti akan mengurangi modal. Kalau kita konversi, kalau kita tidak konversi ya tidak masalah. Ya kan? Seperti itu. Nanti Bapak akan bahas mengenai taksiran kerugian piutang itu seperti apa ya, setelah kita bahas soal atau tugas yang ke-7. Baik, soal yang kedua langsung ya. Pada tanggal 10 Maret 2019, PD Rugi Sejahtera menerima konfirmasi pernyataan kesanggupan pembayaran piutang dari PD Pantang Rugi atas piutang yang telah jatuh tempo tanggal 10 Maret 1980. Wah, berarti masih udah lama ya kita hapuskan ya. Sebesar 100 juta rupiah dan dibayarkan pada tanggal 12 Maret 2019. Buatlah jurnal oleh PD Rugi Sejahtera tahun 2019 metode langsung dan tidak langsung dalam penghapusan piutang tak tertagihnya. Berarti transaksi di sini ada 2 transaksi, ada 2 jurnal ya. 10 Maret 2019 yaitu jurnal penyesuaian memulihkan kembali piutang PD Pantang Rugi, dipulihkan piutangnya yang 100 juta yang pada tahun 1980 sudah dihapuskan, dipulihkan kembali ya kan, 100 jutanya. Dan transaksi pada tanggal 12 Maret 2019 yaitu transaksi penerimaan kas dari piutang yang sudah dihapuskan. Jadi ini ada 2 kejadian. Kejadian pertama yaitu kejadian adanya konfirmasi dari PD Pantang Rugi dan adanya pembayaran. Oke, langsung berarti metode langsungnya pada saat konfirmasi ya kan. Nah, 10 Maret ya 2019, piutang dagangnya sebelah debit 100 juta, beban kerugian piutangnya sebelah kredit 100 juta. Nah, ini pada saat konfirmasi. Selanjutnya pada saat pembayaran. Pada saat pembayaran ya tanggal 12 Maret 2019 ya, berarti pembayarannya 12 Maret ya 2019 ya, karena di sini di soalnya dibayarkan pada tanggal 12 Maret. Nah, sedangkan soalnya itu buatlah jurnal oleh PD Rugi Sejahtera tahun 2019 ya. Nah, jadi 12 Maretnya kita jurnal karena ini jurnalnya yang diminta adalah tahun 2019. Berbeda sekali kalau misalkannya jurnal yang dimintanya misalkannya buatlah jurnal oleh PD Rugi Sejahtera pada tanggal 10 Maret 2019. Maka yang di jurnalnya hanya saat konfirmasi saja. Berhubung ini kita menjurnalnya
seluruhnya dia itu 2019, maka yang di jurnalnya pada saat konfirmasi juga dan pada saat pembayaran juga, ya kan? Karena di sini ditulisnya dan dibayarkan pada tanggal 12 Maret 2019. Kecuali kalau bahasa di sininya, ya kan, dan akan dibayarkan pada tanggal 12 Maret 2019, ya kan? Nah, boleh pada saat pembayaran kamu tulis belum ada kepastian untuk pembayaran, boleh nggak di jurnal juga. Nah, berhubung ini dan dibayarkan berarti udah pasti, ya kan, dan dibayarkan kan. Nah, berarti jurnalnya ada dua, ya. Balik lagi, untuk metode langsung pada saat konfirmasi, pada saat pembayaran. Untuk masalah jurnal akun-akun seperti ininya sudah kita pelajari ya minggu kemarin. Baik. Sedangkan langsung ke metode tidak langsung. Metode langsungnya sama pada saat konfirmasi, ya, 10 Maret piutang dagang 100 juta pada debit, cadangan kerugian piutangnya 100 juta pada kredit, ya. Yang kedua pada saat pembayaran 12 Maret 2019 kas sebelah debit 100 juta dan piutang dagangnya 100 juta pada kredit. Nah, itu soal yang kedua, ya. Selanjutnya kita soal yang ketiga. Berikut daftar saldo piutang 31 Desember 2017 PT Pantang Rugi dan presentasi kerugian piutang yang ditetapkan oleh PT Pantang Rugi. Jadi di sini ada dua tabel. Yang pertama tabel tentang saldo piutang PT Pantang Rugi 31 Desember 2017. Yang kedua adalah tabel mengenai presentasi kerugian piutang ditetapkan sebagai berikut, ya. Nah, belum jatuh tempo berapa persen, lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari berapa persen, ya kan. Nah, oke. Yang jadi pertanyaannya, berdasarkan data di atas, berapakah kerugian piutang PT Pantang Rugi yang menjadi beban tahun 2017, dan buatlah jurnalnya. Metode langsung dan tidak langsung. Baik, ya kan, yang menjadi beban. Baik, ya, kita akan menjawab. Sebelum akan menjawab, kita lihat dulu perhitungannya, ya. Langsung ke metode tidak langsung dulu, ya. Untuk metode langsungnya nanti setelah ini. Oke, sekarang metode tidak langsung, ya. Kita lihat PD Arjuna, PD Bima, PD Nakula, PD Sadewa, PD Sikandi. Nah, ini PD Sadewa letaknya di sini, ya. Yaitu jatuh temponya 10 Januari 2018. Sedangkan kitanya dirujuknya pada 31 Desember 2017. Berarti PD Sadewa itu belum jatuh tempo, ya kan? Belum jatuh tempo. Tapi diprediksi dihapuskan 2%. Berarti kerugian piutangnya 340.000 rupiah. Jadi total kerugian piutangnya yaitu semuanya 4.990.000 rupiah. Jadi intinya begini, jika metode tidak langsung itu, ya kan, penghapusan piutangnya itu kan kita cadangkan. Jadi tidak langsung kita hapuskan, kita cadangkan dulu, ya kan. Berarti bisa disimpulkan bahwa metode tidak langsung itu, ya kan, piutangnya, ya, baik yang sudah kejadian maupun belum terjadi. Dalam hal ini piutang tak tertagihnya, baik itu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, ya, bisa dicadangkan terlebih dahulu. Makanya kenapa PD Sadewa itu kita masukkan, ya kan? Nah, kita
kita masukkan. Kan PD Sadewa itu kan belum jatuh tempo ya, jatuh temponya pada 10 Januari 2018 ya, makanya kita harus masukkan. Ya itulah kelebihannya kalau metode tidak langsung. Jadi contohnya seperti ini ya. Pada tanggal misalkannya 25 Desember ya kan 2017 kita menjual barang dagangan secara kredit kepada si A sebesar 10 juta. Ya kan, sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30 ya. Atau syaratnya jangan 2/10 ya, syaratnya langsung N/30, jadi tidak ada potongan penjualan. Nah, berarti si A akan membayar paling telat tanggal 25 atau 26 Januari 2018 ya kan. Nah, dengan kita menggunakan metode tidak langsung ya kan, metode tidak langsung, dengarkan baik-baik anak-anak, dengan kita tidak menggunakan metode tidak langsung, bahwa transaksi yang 10 jutanya tersebut ya kan, kita prediksi kira-kira berapa persennya 10 juta itu piutang tidak tertagihnya berapa. Seperti contohnya kasus yang tadi tuh, yang soal yang pertama tentang Ude Baribis ya kan. Ya kan, seperti itu. Jadi kalau metode tidak langsung itu kita prediksi dulu ya kan, kita taksir dulu nih 10 jutanya kira-kira tuh berapa persennya sih dia nggak bayar gitu kan. Berbeda dengan metode, minum dulu, ulangi, berbeda dengan metode langsung. Kalau metode langsung mah sudah kejadian ya kan, sudah kejadian baru kita hapuskan. Tapi sebelum kejadian jangan dihapuskan terlebih dahulu ya kan. Kalau metode langsung itu ibaratnya, metode langsung maksudnya ibaratnya langsung mengurangi piutang. Tapi kalau menggunakan metode tidak langsung itu tidak langsung mengurangi piutang, tapi dicadangkan dulu. Sedangkan cadangan tersebut itu pada tanggal 31 Desembernya kita harus dikonversi menjadi beban. Oke. Gak ngerti Pak? Ya sudah, kalau gak apa-apa gak ngerti juga. Ini agak menjelimet soalnya ya. Bapak juga bingung menjelaskannya seperti apa. Oke, ini pokoknya seperti ini. Jadi 4.990. Oke, ini metode tidak langsung. Yang kedua ya, maka kerugian piutang tidak tertagih PD pantang rugi yang menjadi beban pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 4.990. Oke. Ya. Oke, sekarang metode langsung. Nah, kalau metode langsung itu PD Sadewanya tidak dimasukkan anak-anak. Karena perbedaan metode langsung dan metode tidak langsung itu, kalau metode langsung itu kan otomatis akan mengurangi piutang ya kan. Berbeda dengan metode tidak langsung. Kalau metode langsung kan dicadangkan dulu. Itu kalau dicadangkan dulu berarti otomatis piutangnya yang belum jatuh tempo juga kita bisa cadangkan dulu. Berbeda dengan metode langsung. Kalau metode langsung kan yang sudah terjadi gitu maksudnya. Jadi metode langsung itu hanya yang sudah terjadi kita hapuskan. Nah, yang sudah terjadi ya kita hapuskan. Kalau metode tidak langsung, baik itu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, boleh kita hapuskan, boleh kita cadangkan ya, penghapusan piutang tak tertagihnya. Jadi baik lagi untuk metode langsung dalam hal soal ini adalah sebesar 4.950. PD Sadewanya kita tidak masukkan karena dia belum jatuh tempo. Ya kan? Belum jatuh tempo. Oke. Maka kerugian piutang tidak tertagih PT pantang rugi yang menjadi beban pada
31 Desember 2017 sebesar 4.650.000, ya kan. Nah, banyak sekali yang jawab 4.650.000, tapi cara menjurnalnya salah, ya kan, kurang tepat. Oke. Sekarang langsung ke jurnal untuk soal nomor 3. Jurnal yang pertama yaitu metode langsung. Jurnalnya 31 Desember 2017 ya. Beban kerugian piutang 4.650.000, piutang dagangnya 4.650.000. Hampir kebanyakan mayoritas yang ngejawab itu tidak ada jurnalnya, padahal ada jurnalnya. Yang jadi bahan pertanyaan kan Bapak kan tadi bilang yang menjadi beban. Yang menjadi beban, ya kan, yang menjadi beban berarti otomatis 2017 itu yang menjadi bebannya untuk metode langsung yaitu 4.650.000, dan beban ini akan dimasukkan ke laporan laba rugi, ya kan, dan akan mengurangi modal, dalam hal ini neraca, ya kan. Nah, ini soalnya bukan berarti tidak ada jurnal, ya kan. Oke. Sekarang metode tidak langsung, dan metode langsung jawabannya seperti ini ya. 31 Desember 2017 beban kerugian piutang 4.990.000, cadangan kerugian piutangnya 4.990.000, ya. Nah, ada yang ngejawab beban kerugian piutangnya 4.650.000, cadangan kerugian piutangnya 4.650.000. Ya, ini kurang tepat, ya kan, karena metode tidak langsung kita cadangkan dulu, belum dihapuskan piutangnya anak-anak. Kita cadangkan dulu, belum dihapuskan, ya kan. Berbeda sekali dengan metode langsung. Kalau metode langsung nggak dicadangkan, langsung dihapuskan, ya kan. Logikanya kan begini, orang belum jatuh tempo kok langsung piutang sudah dihapuskan, ya kan. Ya nanti saat jatuh tempo, setelah jatuh tempo itu kita telepon, ya kan, dia bayar enggak? Oh enggak bayar misalkannya, ya sudah, kalau metode langsung ya dihapuskan, ya kan. Nah, kalau metode tidak langsung, nah, bisa dihapuskan dulu berapa persennya sebelum jatuh tempo. Nah, contoh kasus tanggal 25 transaksi 10 juta kredit, ya kan. Paling telat dia jatuh temponya bayar 25. Ya udahlah, berhubung dia pelanggan baru, mungkin ya ada kemungkinan tidak tertagihnya berapa, ya sudah kita cadangkan dulu, ya kan. Nah, cadangkan dulu, ya kan. Nah, gitu. Cadangkan dulu berapa persennya. Seperti kasus contoh yang tadi PD Sadewa, ya kan. Kan belum jatuh tempo kan. Jatuh temponya kan 10 Januari kan kalau nggak salah 2018, ya kan. Sedangkan kita hitungkannya dari 31 Desember 2017. Seperti itu. Oke, ya, itu soal atau tugas yang ke-7. Seperti ini jawabannya, ya kan. Baik, kita flashback lagi ya, jurnal metode langsung tidak langsung. Oke, mungkin kalian masih bingung antara poin pertama dan poin kedua, ya kan, poin pertama dan poin kedua, ya kan, antara metode langsung dan metode tidak langsung. Kenapa metode langsung itu tidak ada jurnalnya, ya, untuk poin pertama, sedangkan metode tidak langsung itu ada jurnalnya untuk poin pertama. Nah, ketika menaksir kerugian piutang tak tertagih, nah, yang namanya menaksir itu berarti bisa disimpulkan. Menaksir itu apa sih? Menilai, memperkirakan, memprediksi, ya kan, memprediksi, gitu. Seperti itu. Makanya yang PD Sadewa itu, ya kan, nah, untuk poin yang pertama dimasukkan, ya. Nah, jadi 4.990.000 ya untuk metode langsung. Ya.
beban kerugian piutang pada debit, cadangan kerugian piutangnya pada kredit. Nah, ini ya. Ada jurnalnya untuk metode. Kenapa metode langsung itu tidak ada jurnalnya untuk poin pertama? Karena metode langsung itu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Ya kan? Berbeda kalau poin pertama itu khusus yang yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Poin pertama, ya kan? Nah, makanya poin pertama itu metode langsung itu tidak ada jurnalnya. Jurnalnya langsung ke poin kedua. Yang metode langsung itu ya untuk taksiran itu, jadi metode langsung itu tidak ada taksir, tidak ada taksir menaksir. Ya kan, langsung ke jurnal poin kedua, beban kerugian piutang pada piutang dagang. Jadi soal yang nomor 3 itu jurnalnya yaitu jurnal untuk poin kedua untuk metode langsung, ya kan. Nah, beban kerugian piutang pada piutang dagang, ya karena yang sudah terjadi, ya kan, sudah terjadi kan. Nah, makanya PD Sadewa sama Bapak tidak dimasukkan karena itu belum terjadi. Nah, berbeda sekali dengan metode langsung. PD Sadewanya kenapa dimasukkan, Pak? Karena untuk metode tidak langsung yang belum terjadi juga. Belum terjadi maksudnya belum jatuh tempo maksudnya. Boleh bisa dicadangkan. Nah, sedangkan metode langsung yang belum jatuh tempo tidak boleh dihapuskan. Begitu prinsipnya. Kenapa tidak boleh dihapuskan, Bapak? Karena kalau dihapuskan otomatis akan mengurangi piutang. Adik-adik, mengurangi piutang. Contoh seperti ini ya, yang tadi. Ya kan? Yang tadi ya kan, kita jual barang tanggal 25 Desember 10 juta kredit ya dengan syarat N/30 ya. Jadi kan bayarnya dia paling telat tanggal 25-26 Januari ya 2017 misalnya, 2018 misalnya. Nah, kalau misalnya menggunakan metode langsung, taruhlah yang 10 jutanya diperkirakan 2 jutanya itu tidak diperkirakan tidak dibayar, yang kita terima hanya 8 juta misalnya. Berarti 2 jutanya kita hapuskan ya. Kalau menggunakan metode langsung otomatis di buku besarnya itu nggak tertulis 10 juta tapi tertulis 8 juta. Ya kan, langsung mengurangi. Ya kan? Nah, yang namanya akun real gitu kan. Yang namanya metode akun real dalam hal ini akuntansi, berhubung mengandung sistem historis untuk akun realnya, orang belum terjadi kok udah kita hapuskan gitu. Nah, itu prinsipnya metode langsung. Ya kan, berbeda sekali dengan metode tidak langsung. Kalau metode tidak langsung itu yang 2 jutanya nggak langsung menghapuskan piutang. Jadi di buku besarnya piutangnya tetap 10 juta bukan 8 juta. Yang 2 jutanya di mana? Dicadangkan dulu. Walaupun dicadangkannya tersebut sudah menjadi beban nanti pada akhir periode. Begitu pada prinsipnya. Nah, oke, seperti itu. Ya. Bapak ulangi lagi sekali lagi ya. Nah, jadi untuk poin yang pertama itu ya kan, piutang yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo ya kan bisa kita cadangkan khusus untuk metode tidak langsung ya kan. Nah, kalau untuk metode langsung itu hanya yang sudah terjadi ya kan. Seperti tadi contohnya kasus PD Sadewa. Nah,
Ternyata misalkannya PD Sadewa pada tanggal 10 Januari 2018 tersebut dia tidak bayar dan kita putuskan untuk dihapus piutangnya, maka jurnalnya untuk metode langsung ke poin kedua. Berarti cadangan kerugian piutangnya berkurang, ya kan? Di sebelah debit, dan piutang dagangnya berkurang juga sebelah kredit. Jadi intinya begini, kalau metode tidak langsung tersebut kita cadangkan dulu, ya kan? Ya, baik itu yang belum terjadi, sudah terjadi maupun belum terjadi, kita cadangkan dulu, ya kan? Tidak langsung mengurangi piutang dalam hal ini. Kalau metode langsung kan mengurangi piutang ya. Kalau metode tidak langsung itu berarti tidak mengurangi piutang, ya kan? Dalam hal masalah penaksiran dulu ya. Ya, jadi intinya balik lagi kita cadangkan dulu. Cadangkan dulu ya. Yang baik itu yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Nah, kita titik poinnya yang belum terjadi dulu ya. Nah, setelah kejadian yang tadi kita prediksi yang belum terjadi tersebut, setelah kejadian ibaratnya terjadi pada saat jatuh temponya ternyata dia tidak bayar dan kita putuskan untuk dihapus, maka langsung jurnalnya ke poin kedua, setiap penghapusan piutang, jadi langsung dihapus dan akan mengurangi cadangan kerugian piutangnya, ya kan? Sebelah debit dan piutangnya sebelah kredit juga akan mengurangi. Jadi itu intinya seperti itu kalau metode tidak langsung. Jadi kenapa metode tidak langsung itu untuk poin yang pertama itu ada jurnalnya gitu. Jadi intinya balik lagi, ya kan? Kita cadangkan dulu, kita prediksi dulu saat setelah kejadian baru kita hapuskan gitu. Jadi PD Sadewa itu yang 340 juta itu kita cadang 340 ribu maksudnya ya. 340 ribu ya kita cadangkan dulu 340 ribunya gitu. Nanti pada tanggal 10 Januari kita lihat nih PD Sadewa apakah bayar atau enggak, ya kan? Ternyata dia bayar, ya sudah, berarti tidak langsung menjurnal. Ya, cadangan kerugian piutang dagang debit, piutang dagang pada kredit ini nggak usah kita jurnal karena dia bayar, ya kan? Berhubung dia tidak bayar, ternyata kejadian nih 340-nya dia tidak bayar, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, 340 tidak bayar, berarti kita hapuskan. Hapuskannya berarti oke. Itu bukan Sadewa ya. Sebentar. Nah, dihapuskannya yaitu 17 juta dikurangi 340. Jadi maksudnya metode tidak langsung itu kita memprediksi dulu gitu ya. Intinya seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan ke bab kedua mengenai piutang ya. Kita sudah bahas pengelompokan piutang, sudah bahas pencatatan data mutasi piutang ke kartu pelanggan, sudah kita bahas juga mengenai surat konfirmasi saldo piutang, sudah kita bahas juga mengenai jenis-jenis surat konfirmasi, analisis surat balasan. Dan yang kedua juga kita sudah bahas mengenai pelaporan rekapitulasi piutang, mengenai metode penghapusan piutang tidak tertagih sudah kita bahas, baik itu metode langsung maupun metode tidak langsung sudah kita bahas juga. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai taksiran piutang tidak tertagih, pendekatan neraca yang akan kita bahas ya, dan pendekatan rugi laba. Nah, taksiran piutang tidak tertagih itu jika kita menggunakan metode tidak langsung dalam hal masalah pencatatan penghapusan piutang tidak tertagihnya. Jadi kelebihan metode tidak langsung itu kita bisa menaksir, ya kan? Menaksir itu apa? Balik lagi Bapak ulangi, menaksir itu memprediksi,
ya kan. Nah, menaksir itu memprediksi. Oke, sebelum Bapak membahas ke inti materinya yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi, Bapak akan menjelaskan sekali lagi, menjelaskan lebih detail lagi logika berpikirnya seperti apa. Ya kan, logika berpikirnya seperti apa ya. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti, ya kan. Jadi mata pelajaran Bapak dalam hal ini akuntansi keuangan, dalam hal ini masa piutang, itu Bapak pengen kalian lebih ke dalam lagi ya. Bapak akan bahas lebih ke dalam lagi supaya kalian bisa menganalisis dan bisa memakai logika berpikirnya seperti apa ya. Nggak hanya bisa mencatatnya saja dan lain sebagainya, tapi lebih ke berpikir, lebih ke logika, lebih ke metodenya. Karena yang namanya akuntansi adalah sebuah seni ya, seni dalam hal pencatatan gitu kan. Ya kan, semakin kita logika berpikirnya semakin baik, menganalisis semakin oke, maka keandalan laporan keuangannya juga semakin oke, semakin baik. Dan untuk menyusun strategi-strategi ke depan perusahaan supaya lebih survive juga akan lebih bisa maksimal seperti itu. Jadi Bapak sekali lagi, kalian diposisikan bukan sebagai seorang karyawan tapi diposisikan sebagai seorang pengusaha. Nah, gitu. Ya, jadi Bapak akan menjelaskannya ketika kita sebagai seorang pengusaha seperti itu. Oke, yang pertama adalah laporan neraca ya kan 31 Desember 2017 ya. Oke, kita bahasnya mengenai konteksnya yaitu konteks taksiran piutang tidak tertagih. Nah, di neraca 31 Desember 2017, nah, kita prediksi, kita sisihkan dulu ya kan, kita cadangkan dulu khususnya penyisihan piutang tidak tertagih dengan cara menjurnal beban kerugian piutang pada debit, cadangan kerugian piutangnya pada kredit. Kita bebankan dulu ya kan, baik itu yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi kita bebankan ya. Untuk masalah taksiran piutang tak tertagih ini sebenarnya titik poinnya yaitu yang belum terjadi ya kan, yang belum terjadi titik poinnya. Oke, setelah kita sisihkan di 2017, kita sisihkan, kita prediksikan, kita taksir, ini diperkirakan dengan nilai piutang taruhlah 1 miliar ini kira-kira berapa persennya sih tidak tertagih untuk kedepannya. Nah, tertagih ya. Jadi 31 Desember 2017 khususnya neraca itu sebagai dasar acuan untuk menyusun laporan keuangan posisi 31 Desember 2018 sebagai bahan acuan titik tolak untuk perjalanan 31 Desember 2018. Oke. Nah, balik lagi, setelah kita sisihkan, setelah kita cadangkan, ternyata dalam perjalanannya periode 2018 ternyata ada jurnal penyesuaian khususnya di piutang tidak tertagih. Ada jurnal penyesuaian nih dalam perjalanannya. Oh, si A ternyata benar prediksinya dihapus. Oh, si B yang sudah dihapus 2016 ternyata dia muncul lagi ya kan. Ada penghapusan piutang, ada pemulihan piutang ya dalam perjalanannya. Kalau misalnya dihapuskan, otomatis cadangan kerugian piutangnya akan berkurang. Yang tadinya sebelah kredit akan menjadi sebelah debit ya kan. Nah, untuk pemulihan otomatis cadangan kerugiannya itu akan bertambah sebelah debit ya. Kalau untuk penghapusan berarti piutang dagang sebelah atau penghapusan berarti cadangan kerugian piutang dagangnya sebelah debit ya kan, piutang dagangnya sebelah kredit. Kalau pemulihan piutang dagangnya sebelah debit, cadangan kerugian piutang dagangnya sebelah kredit akan bertambah. Nah,
proses nih ya kan. Proses. Langsung itu terjadi laporan posisi keuangan 31 Desember 2017 yang belum disesuaikan lagi. Nah, di laporan posisi keuangan 31 Desember 2017 kita taksir lagi penyisian piutang tidak tertagih atau cadangan kerugian piutang tak tertagih 2018. Kita prediksi lagi gitu. Jadi intinya ya, metode tidak langsung itu dalam hal ini sama seperti sedia payung sebelum hujan. Intinya seperti itu. Ya kan? Nah, makanya di metode tidak langsung itu ada taksiran, ada prediksi, ya kan? Contoh kan seperti ini, contohnya ya. Oke lah, ini kita nggak bahas mengenai akuntansi juga ya. Kita bahas di kehidupan sehari-harinya aja nih, supaya kalian logikanya masuk. Ya kan? Contoh seperti ini. Kalian ditugaskan oleh kantor, ya kan, untuk pergi ke Jogja, misalkannya. Dari Majalengka ya misalkannya. Nah, posisi untuk menggunakan mobil kantor, mobilnya taruhlah Avanza ya. Nah, ternyata Avanzanya bensinnya kosong, ya kan, kosong bensinnya, ya kan, kosong. Nah, sama bos dikasih uang 500.000. Nah, 500.000. Pak Eko, kamu berangkat ke Jogja ya. Itu bensin kosong. Nah, bensin kosong kalau full itu habis 500.000. Nih uangnya 500.000. Nah, ya kan, dah kita isi. Ternyata dari kosong ternyata full 500.000. Ya udah, berarti kita otomatis kan berangkat ke Jogja. Ya kan, berangkat ke Jogja. Ternyata di dalam perjalanannya, ya kan, ternyata macet ke Jogja. Ternyata macet. Ternyata bensinnya habis, ya kan. Untuk mencapai macetnya taruhlah macet di, kalau menggunakan tol Trans Jawa taruhlah macetnya di Bawen misalkannya, macet dari Bawen ke Jogja itu perkirakan 1 jam lagi atau 2 jam lagi nyampe lah ke Jogja dari Bawen. Nah ternyata macet nih Bawen, bensinnya habis. Otomatis kan kita telepon lagi ke bos, bensinnya habis, ternyata macet gini, tolong transfer uangnya. Itu kan mobilnya habis bensinnya bos. Oh ya udah, saya transfer uangnya 200.000. Berapa kamu? 200.000 bos, saya sudah ke pom, ternyata tagihannya 200.000. Untuk ini diperkirakanlah 200.000 lagi untuk nyampe ke Jogja bos. Ya udah, kirim lagi 200.000, kita isi lagi di Bawen, ya kan. Nah, sudah nyampe Jogja. Nah, kronologi itu tadi itu kronologi pakai metode langsung, coy. Itu kronologi itu pakai metode langsung. Kalau caranya seperti itu, kasusnya seperti itu. Ya kan? Nah, itu kasus pertama. Nah, sedangkan sekarang kasus kedua, ya. Kita diperintah lagi misalkannya. Kasus kedua ya, sama bos diperintah. Pak Eko berangkat ya ke Jogja. Oke, siap Pak. Itu mobil kantor kosong. Gitu kan, kosong bensinnya. Nah, bensin kalau udah full itu habis 500.000 gitu. Nih saya kasih uang 500.000. Nah, saya kasih uang 500.000. Nah, saya nggak langsung terima 500.000. Bos, mohon maaf bos, barangkali macet nanti bos, atau kenapa-napa, jangan kasih uangnya 500.000 bos. Kalau iya bensin sih full bos, cuma saya nggak ada pegangan uang bos, barangkali kenapa-napa di mana gitu kan. Gitu biar bosnya juga tenang gitu. Kalau misalnya macet, bensinnya habis kan, ternyata saya ada bekal bos uangnya. Oh gitu. Oh jadi berapa? Udah bos, kasih aja 800.000 bos totalnya. Berarti 500.000 saya pulkan bensinnya, dan 300.000 nya sebagai saya pegangan bos, siapa tahu ya kan macet atau lain sebagainya. Oh ya sudah kalau begitu. Nah, sama si bos dikasih 800.000, 500.000 nya buat pulin, nah 300.000 nya pegangan. Nah ternyata kejadian di Bawen juga macet, misalkannya di Bawen macet, ya udah berarti kita nggak usah repot-repot telepon sama si bos, dan 300.000 itu kita pakai buat beli bensin. Nah kasus yang kedua ini buat kasus metode tidak langsung, anak-anak.
Jadi yang 300.000 itu kita cadangkan, ya kan? Ibaratnya kita cadangkan dulu, ya kan? Oke, kasus pertama si bos hanya mengeluarkan 500.000, ya kan? Untuk bensinnya full. Kalau kasus kedua si bosnya tersebut mengeluarkan uang 800.000, yang 300.000-nya cadangan. Ternyata yang kasus yang kedua ini ternyata lancar nih. Ternyata habisnya cuma 500.000 bensinnya. Yang 300.000-nya ya sudah. Yang 300.000-nya kita kembaliin lagi sama si bos. Gitu. Bos, gak ada apa-apa bos. Alhamdulillah bensin ini 300.000-nya gimana? Ya sudah, buat cadangan lagi buat kamu pulang. Misalkannya gitu. Nah, berbeda sekali kalau menggunakan metode yang tadi langsung. Bos, alhamdulillah bos, habis bensinnya, habis bos 500.000 udah full, tinggal habis. Ya sudah, nanti kalau kamu mau pulang lagi ke Jogja, mau pulang lagi ke Majalengka misalnya, telepon biar transfer lagi saya 500.000 lagi. Nah gitu, seperti itu. Jadi kalau yang namanya taksiran itu baik lagi memprediksi, ibaratnya seperti itu, memprediksi, ya kan? Memprediksi. Oke, seperti itu kronologinya ya. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Bapak juga bingung menjelaskannya seperti apa. Berbeda sekali kalau kita tatap muka. Mungkin Bapak lebih enak menjelaskannya. Berhubung ini darling, modal teling-eling ya kan. Bapak juga pusing menjelaskannya seperti apa. Walaupun Bapak paham dan mengerti, tapi kalau bapaknya ngajar anak S2, ya kan, anak pendidikan profesi akuntansi, bapak gak akan bingung menjelaskannya. Berhubung bapak ngajarnya anak SMK, ya kan, SMK-nya juga lah gitu ya, mohon maaf ya, kelas 1-nya juga gak begitu paham, gak begitu apa. Jadi bapak harus pelan-pelan banget menjelaskannya supaya kalian paham dan mengerti. Walaupun kalian ada yang mendengarkan, ada yang tidak mendengarkan. Bapak kasihan yang mendengarkan ya. Bapak kasihan orang yang pintar-pintar yang nilainya dapat 100, mungkin saking mendengarkannya takut bapak nggak bisa maksimal menjelaskannya. Makanya bapak pelan-pelan ya. Oke. Bagi orang yang masa bodoh mah karep teuing gitunya, bapak juga tahu kan, ngumpulin tugas juga kebanyakan nyontek, bapak juga tahu gitu. Dan bapak juga tahu mana yang ngerjain sendiri, mana yang ngerjain dapat nyontek, bapak juga tahu ya kan. Oke, seperti itu. Baik, itulah kronologinya mengenai taksiran. Jadi taksiran itu sama seperti ibarat sedia payung sebelum hujan gitu. Dan ini akuntansi ini juga ada yang namanya taksiran gitu kan. Akuntansi itu kan pada prinsipnya itu kan historikal, yang sudah terjadi baru kita tulis. Nah ini Pak belum terjadi Pak, kenapa ditulis? Ya kan. Kalau akuntansi kan historikal Pak, yang sudah terjadi baru kita tulis. Ini Pak, piutang belum jatuh tempo kok sudah kita tulis gitu. Makanya kita tulis berarti melanggar historikal Pak. Enggak begitu, ya kan. Enggak begitu. Dalam hal masalah metode tidak langsung itu memang sebelum terjadian kita tulis dulu, tapi ditulisnya tidak langsung mengurangi piutang kalau metode langsung. Tapi kita cadangkan. Dalam akuntansi boleh kita cadangkan dulu. Seperti itu. Cadangkan dulu. Nanti hitung-hitungannya pas akhir periode. Periode ini seperti apa nih? Oh, akhirnya gitu. Oh, ternyata yang kita cadangkan itu tidak ada. Ternyata pas kita mau keluar rumah, oh mendung, oh apa, kita bawa payung dulu nih. Kita bawa payung misalnya, takut hujan, ternyata dalam perjalanannya kita nggak hujan, ya sudah nggak apa-apa, cadangan itu kita pulihkan lagi gitu, kita masukkan lagi gitu. Atau kita cadangkan lagi payung tersebut buat nanti perjalanan besoknya gitu, maksudnya seperti itu. Oke, langsung saja ya.
Selanjutnya, taksiran piutang tertagih itu maksudnya seperti apa sih? Ya, piutang yang diberikan kepada debitur akan memiliki dua kemungkinan, yaitu dibayar tepat waktu, yang pertama, yang kedua tidak tertagih sama sekali. Ya kan? Nah, kalau dibayar tepat waktu mah udah nggak ada urusan ya. Ini yang poin yang kedua, tidak tertagih sama sekali. Nah, perlakuan tidak tertagihnya tuh gimana? Nah, ya kan? Makanya adapun untuk mengantisipasi piutang yang mungkin tidak dapat ditagih berdasarkan PSAK ya, IAP ya kan, entitas dengan akuntabilitas publik, dalam hal ini IFRS, PSAK nomor 50, 55, 71 dan 72 ya. Apa maksudnya? Kalian silakan cari sendirilah. PSAK 50, 55, 71, 72 ya, mengatur ya bahwa perusahaan wajib melakukan penyisihan atau pencadangan piutang tidak tertagih, baik itu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, ya kan? Jadi untuk taksiran itu titik poinnya yaitu yang belum terjadi, titik poinnya ya, karena yang lebih penting. Berbeda sekali yang sudah terjadi. Kalau yang sudah terjadi mau menggunakan metode langsung, oke, masuk. Menggunakan metode tidak langsung, oke, juga masuk. Nah, berhubung yang belum terjadi, hanya boleh menggunakan metode tidak langsung. Metode langsungnya tidak boleh, ya kan? Nah, karena metode langsung itu tidak ada cadangan. Kalau metode tidak langsung, metode langsung itu tidak ada cadangan. Kalau metode tidak langsung itu ada cadangan. Jadi dicadangkan dulu. Ya, kronologinya seperti tadi kita berangkat ke Jogja seperti itu. Oke. Ya, untuk aturan SAK etap entitas tanpa akuntabilitas publik itu sama dengan PSAK IFRS ya. Mengacu sama seperti itu. Oke, ya. Baik. Langsung ya. Ini belum ke inti permasalahan ya, masih belum inti materi, masih kita dasarnya dulu seperti apa ya. Oke. Taksiran piutang tidak tertagih ya. Ini yang nomor pertama, laporan posisi keuangan sebelum menaksir penyisihan piutang tidak tertagih atau cadangan ya. Ini PT Liminho laporan posisi keuangan 31 Desember 2017 dalam PDR ya. Aktivanya 1,5, pasifanya 1,5 nilainya. Kita konsentrasinya di piutang dagang. Nah, piutang dagang itu totalnya berapa sih? 150 juta. Oke, 150 juta. Nah, kalau metodenya metode tidak langsung, 150 juta itu kita taksir. Kira-kira berapa sih yang tidak tertagihnya? Yang sudah tidak tertagih maupun yang belum tertagihnya, kita berapa sih kita prediksi? Nah, oke. Poin yang kedua, ternyata sebuah perusahaan itu memprediksi 20% nih kira-kira 150 jutanya, yaitu 30 juta yang kemungkinan tidak ditertagih maksudnya. Maka laporan posisi keuangannya akan berubah. Ya kan? Akan muncul cadangan kerugian piutang. Jadi 30 juta ini kita akan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya apa? Beban kerugian piutang pada debit 30 juta, cadangan kerugian piutang pada kredit 30 juta. Berarti akan muncul di aktivanya adalah cadangan kerugian piutang, akan mengurangi, ya kan, mengurangi aktiva. Sedangkan beban akan mengurangi modal. Yang tadinya modal 10 juta dikurangi 30 juta jadi 970 juta. Nah, dan pada akhirnya aktivanya yang tadi 1,5 akan berkurang menjadi 1,470 aktiva, maupun pasifnya juga ya akan menjadi 1,470. Ya, jadi intinya dibebankan dulu cadangan tersebut. Nah, oke, ini 31 Desember 2017. Oke ya, ini ya sebagai bahan perjalanan untuk 2018 gitu. Kalau kita kronologinya seperti tadi, kita berangkat ke Jogja. Ternyata pada kasus yang pertama, ternyata dalam perjalanannya piutang yang dihapuskan yang sesungguhnya yaitu sebesar 25 juta. Ya kan? Maka posisi neracanya nanti seperti ini.
Ya kan? Dicadangkan 30 juta, ternyata dihapuskannya 25 juta. Berarti yang 30 juta dikurangi 25. Jadi pada akhirnya jadi berapa? Tersisa 5 juta. Piutang dagangnya yang tadinya 150 juta, ya, dihapuskan 25 juta. Jadi sisanya berapa? Tinggal 125 juta. Begitu. Nah, kalau kasus ini yang dihapuskan sesungguhnya 25 juta, itu jurnalnya bagaimana sih Pak? Yang jurnalnya yang tadi poin yang kedua pada tabel. Ya kan, untuk metode tidak langsung, ya kan? Cadangan kerugian piutang dagangnya sebelah debit 25 juta, piutang dagangnya sebelah kredit 25 juta. Kok nggak ada beban Pak? Karena bebannya sudah dibebankan yang tadi 30 jutanya. Sudah dibebankan yang 30 jutanya tadi 31 Desember 2017. Sedangkan ini posisi keuangan 30 Desember 2018. Ya kan? Nah, dalam perjalanannya seperti apa? Seperti kasus yang tadi ke Jogja nih. Ternyata kejadian nih 25 juta ternyata dihapuskannya. Oke, yang tadinya 30 juta akan berkurang 25 juta. Jadi tetap masih sisa 5 juta. Piutang dagangnya juga yang tadinya 150 juta akan berkurang 25 juta jadi 125 juta. Ya kan? Yang tadinya 150 berkurang 25 jadi 125. Tetap aktivanya juga tetap posisinya masih 1,470. Ya kan? Tetap kan, lihat ya, posisinya tetap sama, tidak berkurang. Karena untuk penghapusan ini hanya merubah antara piutang jalan cadangan kerugian piutang dagang tersebut terus aja, ya kan. Nah, seperti ini kan. Perubahannya di piutang dagang sama cadangan kerugian piutang saja. Nah, ini pada tanggal 31 Desember. Gimana kasusnya? Sekarang kasus yang kedua. Gimana kasusnya kalau piutang yang dihapuskan sesungguhnya itu 35 juta? Ya kan? 35 juta. Maka, ya kan? Neracanya akan seperti ini. Yang tadinya piutang dagangnya 150 juta, berhubung dikurangkan 35 juta, berarti tinggal sisa 115 juta. Oke, cadangan kerugian piutangnya yang tadinya 30 juta, ternyata dihapuskan 35 juta, berarti tinggal sisa 5 juta, ya kan. Nah, 5 jutanya itu enggak posisinya di kredit, karena di kredit yang 30 jutanya habis, sedangkan dihapuskannya 35 juta. Berarti yang 5 jutanya berubah jadi posisinya debit. Berarti 5 jutanya belum jadi beban anak-anak. Belum jadi beban anak-anak. Berbeda sekali yang tadi yang dihapuskan 25 juta. Ya kan, 5 jutanya sudah jadi beban. Ya kan, karena dicadangkan hanya 30 sedangkan kejadian 25, berarti sisanya 5 kan. 5 ini sudah dijadikan beban tadi pada tanggal 31 Desember 2017. Sedangkan yang ini kasusnya yang 35 juta dihapuskan, yang tadinya 5 juta kan tadi jadi debit. Tadinya 5 juta kan pada akhirnya jadi debit, yang tadinya 30 juta di kredit, berhubung dihapuskan 35 juta. Ya kan? Berarti sisanya habis 30 juta, tinggal sisa 5 jutanya. 5 jutanya itu debit. Nah, posisi keuangan total aktif sama pasif juga tetap sama, 1470. Jadi kasusnya yang dihapuskan 35 tuh begini. Sudah kita cadangkan 300.000 buat ke Jogja, ternyata pas kejadian habisnya bukan 300.000, ternyata habisnya 500.000. Berarti 200.000-nya kita telepon sama bos, sisanya 200.000 bukan 300.000, ya kan. Berarti di luar prediksi maksudnya gitu. Berarti kalau posisinya debit, cadangan kerugian piutang dagang itu posisinya debit, ya kan, posisinya debit, berarti otomatis banyak sekali piutang yang dihapuskan. Itu posisinya, banyak sekali piutang yang dihapuskan. Kok bisa Pak? Karena jurnalnya kalau piutang dihapuskan kan begini, cadangan kerugian piutang pada debit, piutang dagang pada kredit. Awalnya cadangan kerugian piutangnya kredit, di neracanya ujung-ujung berubah jadi debit. Berarti banyak sekali piutang yang dihapuskan. Berbeda sekali dengan yang tadi, ya kan?
Kalau dipulihkan tuh bagaimana Pak? Berarti piutang dagang sebelah debit, cadangan kerugian piutangnya sebelah kredit. Yang tadinya 30 juta, ternyata yang tadi 30 juta ya, yang tadi ternyata pas akhir 2018, 30 Desember 2018, ternyata 100 juta. Ya, cadangan kerugian piutang dagangnya. Ya kan, sebelah kredit 100 juta, berarti otomatis banyak sekali transaksi piutang dagang yang dipulihkan. Seperti itu. Yang dipulihkan. Seperti itu kan? Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkannya dicadangkan 30 juta sebelah debit, sebelah kredit maksudnya. Ternyata di akhir 30 Desember 2018 ternyata jadi 5 juta. Berarti yang dihapuskannya hanya 25 juta. Ya kan? 5 juta sebelah kredit. Nah, yang dicadangkan 30 juta ternyata pada 30 Desember dalam perjalanannya yang dihapuskan 35 juta. Berarti habis cadangannya, sisa 5 juta berubah menjadi debit. Itu maksudnya kasus yang kedua. Oke ya. Oke. Langsung ke inti permasalahan materi ini. Oke. Taksiran piutang tidak tertagih, pendekatan neraca atau laporan posisi keuangan ya. Kerugian piutang dihitung berdasarkan saldo piutang dengan cara penyisian atau pencadangkan piutang tidak tertagih. Penyisian piutang tak tertagih atau cadangan dengan cara sebagai berikut. Ya. Ini kita menggunakan taksiran piutang tertagihnya menggunakan pendekatan neraca dulu ya. Untuk pendekatan laba ruginya nanti setelah ini. Oke, untuk pendekatan neraca itu berarti ada 3 cara. Dinaikkan sampai, yang pertama ya, dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang. Berarti patokannya dari saldo piutang ya. Saldo piutangnya berapa dikali persentasenya berapa piutang tak tertagihnya. Seperti tadi ya, untuk soal nomor 3 tugas yang ke-7 maksudnya seperti itu. Itu pendekatan neraca ya. Yang kedua B, ditambahkan dengan persentase tertentu dari saldo piutang. Yang C, dihitung berdasarkan analisis umur piutang, ya kan? Nah, mekanismenya apakah dinaikkan atau ditambahkan mekanismenya. Nah, seperti itu. Jadi, pendekatan neraca itu posisinya dari saldo piutang. Saldo piutangnya berapa, baru dikalikan persentasenya berapa. Nah, dan untuk jurnal taksiran piutang tak tertagihnya, kalau kalian sudah paham mengenai tabel jurnal-jurnal ya, metode langsung, metode tidak langsung yang kemarin Bapak bahas, maka jurnal taksirannya akan seperti ini kan. Beban kerugian piutang pada debit dan cadangan kerugian piutang pada kredit. Nah, ini adalah jurnal untuk menaksir, memprediksi. Maksudnya seperti itu. Oke ya. Selanjutnya kita poin pertama, yaitu dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang. Nah, ketentuannya seperti apa sih Pak rambu-rambunya kalau dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang? Yang pertama, jika saldo cadangan kerugian piutangnya menunjukkan saldo kredit. Nah, kalau saldo kredit berarti yang dihapuskannya sedikit ataupun yang dipulihkannya banyak ya. Maka dalam hal membuat jurnal penyesuaiannya, saldo tersebut harus dikurangkan dari jumlah yang diperhitungkan. Maksudnya gimana? Nanti ya Bapak jelaskan lagi lebih detail untuk slide berikutnya. Yang kedua, jika saldo cadangan kerugian piutang menunjukkan saldo debit. Nah, kalau saldo debit itu berarti intinya apa? Intinya berarti banyak sekali piutang yang dihapuskan ya. Yang tadinya 30 juta sebelah kredit ujug-ujug jadi 5 juta ya sebelah debit ya yang tadi ya. Nah, maka dalam hal membuat jurnal penyesuaiannya, saldo tersebut harus ditambahkan dari jumlah yang diperhitungkan. Oke ya, ini posisinya dinaikkan sampai persentase ya. Yang posisi A tadi ya dinaikkan ya. Selanjutnya, jika saldo cadangan kerugian piutang tidak ada ya kan, atau bersaldo 0 rupiah, maka dalam hal membuat jurnal penyesuaiannya sama dengan jumlah yang diperhitungkan. Seperti tadi
Kasus contohnya yang tadi PT Liminho, laporan neracanya yang 150 juta piutangnya ya, yang sebelum disesuaikan 20% ya. Berarti 20% kali 150 juta berarti sama ya. Oke, seperti itu. Baik, kita langsung ke perhitungannya. Seperti apa contohnya ya? Kalau jurnalnya tadi udah ya, beban kerugian piutang sebelah debit, cadangan kerugian piutangnya sebelah kredit. Oke. Sekarang kasus contoh dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang. Kasus yang pertama. Ya kan? Diketahui neraca saldo PT Liminho 30 Desember. Coba kalian cek di neraca ya, yang tadi kasus yang pertama ya, yang dihapuskan 25 juta itu ya. Nah, piutang dagangnya 125 juta. Ya, piutang dagang tetap pasti sebelah debit, di neraca pasti sebelah debit. Yang kedua, cadangan kerugian piutangnya sebelah kredit 5 juta. Ya, yang tadi kan sebelah kredit 5 juta ya, yang telah dihapuskan 25 juta ya. Oke. Pada tanggal 31 Desember 2018, ditaksir kerugian piutang tidak tertagih 20% dari saldo piutang. Berarti 20% kali 125 juta sama dengan 25 juta. Maka jumlah penyesuaian taksiran kerugian piutang tidak tertagihnya, jadi ibaratnya begini ya, dicadangkan tadi 30 juta pada tanggal 31 Desember 2017, dicadangkan nih 30 juta. Dalam perjalanannya ternyata dihapus 25 juta, sisanya tinggal 5 juta sebelah kredit. Nah, sisanya 5 juta sebelah kredit itu dicadangkan lagi, dinaikkan lagi sampai persentase tertentu. Berapa dinaikannya? 20% dari saldo piutang. Ya 20% 125 juta. Maka jurnalnya adalah 31 Desember 2018, beban kerugian piutangnya sebelah debit 20 juta, cadangan kerugian piutangnya sebelah kredit 20 juta. Kok Pak 20 juta Pak? Enggak 25 juta Pak. Ya kan? Nah, kalau kasusnya dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang kasus 1 itu, nah, kan tadi ketentuannya kalau kredit itu untuk menjurnal penyesuaiannya itu ya saldonya dikurangkan dari saldo piutang. Berarti yang 20, kalau misalnya posisi cadangan kerugian piutangnya sebelah kredit ya, berarti 25 juta ini ya. Ya kan 25 juta ini ya. Nah, 25 juta ini nih ya dikurangkan 5 juta anak-anak. Nah, lihat ketentuannya seperti itu. Ya, dikurangkan 5 juta. Jadi berapa? 20 juta ditulisnya. Oke. Ya, dikurangkan. Seperti itu, ya. Oke. Kok bisa Pak dikurangkan? Logikanya gimana? Coba logikanya begini. Nah, ya, ini dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang. Oke, sebelum disesuaikan atau ditaksir kerugian piutang tertagih. Oke, lihat nih buku besarnya. 31 Desember saldonya itu 30 juta ya. Nah, saldonya 30 juta. Saldonya 30 juta. Oke, ya 31 Desember ya. Nah, saldo 30 juta. Ya kan? Nah, 31 Desember 2018 dihapuskan kan tadi 25 juta PT Liminho. Nah, sisanya berarti 5 juta. 5 jutanya itu sebelah kredit ya, 5 juta ya. Berhubung ditaksirnya 25 juta, maka setelah disesuaikan ditaksir kerugian piutang dan tertagihnya, ya kan, 25 juta, maka akan begini posisinya. Ya kan? Nah, seperti ini, ya. Oke, coba kalian baca ya. Nah, awal 30 juta dicadangkan, ternyata dihapuskan 25 juta, sisa 5 juta. Ya kan? 5 juta itu berarti sebelah kredit ya. Nah, gimana caranya supaya 25 juta? Ya berarti otomatis tinggal ditambahkan lagi kreditnya 20 juta pada akhirnya jadi
25 juta. Jadi nanti di neracanya itu ditulis cadangan kerugian piutang dagangnya sebelah kredit itu 25 juta. Anak-anak, ini kasusnya kalau dinaikkan sampai persentase tertentu, kasusnya dinaikkan ya. Sampai persentase tertentu ya. Jadi 25 juta. Nah, posisinya. Jadi kenapa Bapak jurnalnya 20 juta? Ya kan, 20 juta, bukan 25 juta. Karena Bapak jurnalnya 20 juta karena ini 25 juta. Jadi hasil perhitungan 25 juta itu dikurangkan 5 juta. Jadi hasilnya 20 juta dijurnalkannya. Seperti itu ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Ya. Ini. Mungkin kalian paham ya. Jadi gimana caranya supaya jadi 25 juta? Berarti harus ditambahkan 20 juta. Kok bisa 20 juta? Karena posisinya 5 juta. Oke, ini kasus yang pertama. Oke, sedangkan kasus yang pertama, oke, ini laporan posisi keuangannya setelah disesuaikan. Yang tadinya sebelah kreditnya 5 juta dirubah jadi 25 juta seperti ini. Nah, awal nih ya. Nah, yang 5 juta nih, awal 5 juta nih akan berubah menjadi 25 juta. Nah, ini awal kan 5 juta ya posisinya ya. Setelah disesuaikan 25 juta nih, setelah piutang dihapuskan sesungguhnya sebesar 25 juta ya. Yang tadinya 30 juta berubah setelah dihapuskan 25 juta jadi sisanya 5 juta ya. Nah, terus laporan posisi keuangan jika ditaksir 20% ya kali 125 ya 25 juta. Jadi dirubah lagi. Nah, posisinya neracanya 1,470 berubah menjadi 1,450. Seperti itu. Jadi modalnya yang tadi 970 berkurang 20 juta jadi 950. Cadangan kerugian piutangnya tadinya 5 juta bertambah 20 juta jadi 25 juta. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Gitu. Ditaksir 20% kali 125 25 juta. Jadi ibaratnya gimana caranya yang tadinya 5 juta berubah jadi 25 juta. Maka harus ditambahkan 20 juta. Karena posisinya yang tadi yang ini 5 juta ini itu yang 5 juta ini sebelah kredit ya. Yang 5 juta ini ya sebelah kredit. Jadi harus ditambahkan dulu lagi 20 juta sebelah kredit akhirnya 25 juta. Ini kasus contoh yang pertama dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang. Oke, sekarang kasus yang kedua, anak-anak. Oke ya, diketahui neraca saldo PT Liminho 30 Desember 2018 piutang dagangnya 115 juta, cadangan kerugian piutangnya 5 juta. 5 jutanya tapi posisinya sebelah debit, ya kan? Pada tanggal 31 Desember 2018 ditaksir kerugian piutang tidak tertagih 20% dari saldo piutang. Berarti 20% dikali 115 juta sama dengan 23 juta. Maka jumlah penyesuaian taksiran kerugian piutang tertagihnya yaitu beban kerugian piutang tertagihnya 28 juta sebelah debit. Cadangan kerugian piutangnya sebelah kredit 28 juta. Nah, coba lihat ketentuan. Kalau posisi cadangan kerugian piutangnya sebelah debit, maka untuk membuat jumlah penyesuaiannya harus ditambahkan dari perhitungan. Berarti 23 juta ditambahkan 5 juta. Ya, posisinya jadi 28 juta. Gitu. Tapi tetap nanti di neracanya tetap 23 juta. Tetap nanti di neracanya ditulisnya 23 juta, bukan 28 juta. Coba kita cek buku besarnya ya, anak-anak. Oke, ini buku besarnya ya, 31 Desember saldo 30 juta. Dihapuskan 35 juta. Ya kan? Sisa dalam kurung ini ya 5 juta. Berarti dalam kurung ini debit ya, Berhubung ini saldonya kredit, kalau dalam kurung ini berarti otomatis ini debit ya, debit ini bukan kredit ya, ini debit karena ini saldonya
normalnya sebelah kredit ya. Jadi 5 juta dalam kurung ini adalah debit. Oke. Ya kan? Nah, 31 Desember 2018 kan ada penghapusan nih 35 juta nih. Yang darinya 30 berarti min ya. Min 5 juta. Min ini adalah debit ya. Oke, bukan kredit, debit. Oke. Nah, setelah disesuaikan ditaksir berapa tadi? 20%. 20% kali 115 juta sama dengan berapa? 23 juta. Nah, ini hasilnya. Ya kan? Nah, kenapa harus dikreditkan 28 juta, harus ditambah 28 juta? Karena 28 juta ya dikurangi 5 juta ya 23. Ya kan? Jadi kenapa Bapak kalau ini posisinya debit, kenapa ditambahkan 23 sampai 5 juta? Karena ini pengaruhnya di buku besarnya seperti ini. Tuh, tetap kan 23. Oke, ini dari 23 itu yang ditulis di neraca itu tetap 23. Ya kan? Jadi gimana caranya supaya jadi 23 dengan posisi cadangan kerugian piutangnya sebelah debit. Ya kan? Kata tadi kalau sebelah kredit pasti kan dikurangi. Kalau sebelah debit mah otomatis perhitungan dari 23 harus ditambah 5 juta jadi akhirnya 28 juta. Seperti ini posisinya. Oke ya, kita lihat neracanya. Nah, ini pas dihapuskan ya. Ini sebelah debit ya, 5 juta ya. Nah, posisinya aktiva 140, pasiva juga 140 ya. Piutang dagang 115, cadangan kerugian piutangnya sebelah debit 5 juta. Oke. Laporan posisi keuangan jika setelah ditaksir 20% 115 sama dengan 23 juta. Nah, jadi rubah. Nah, cadangan kerugian piutangnya 23 juta. 23 juta tuh ngambil dari mana sih Pak? Dari buku besar yang tadi. Nah, yang ini ngambilnya buku besar. Ya kan? Ya. Berapa? 28 juta kan? Nah, yang tadinya modalnya kalau modalnya tuh 970 juta ya, karena beban kerugian piutangnya 28 juta, cadangan kerugian piutangnya 28 juta. Jadi 970 dikurangi 28 juta dan pada akhirnya jadi 942 juta untuk kos modal. Nah, aktifanya jadi yang tadinya 1.470.000.000 jadi berkurang menjadi 1.442.000.000 ya. Jadi seperti ini kronologisnya. Jadi intinya kalau cadangan kerugian piutang dagangnya ini dilihat dari ketentuan ini, coba nah, jika cadangan saldo kerugian piutang menunjukkan saldo kredit, maka dalam membuat penyesuaiannya saldo tersebut harus dikurangkan dari jumlah yang diperindukan. Jika saldo cadangan kerugian piutang menunjukkan saldo debit, maka dalam hal membuat penyesuaiannya saldo tersebut harus ditambahkan dari jumlah yang diperhitungkan. Jika saldo cadangan kerugian piutang tidak ada atau bersaldo nol, maka dalam hal membuat jumlah penyesuaian sama dengan jumlah yang diperhitungkan. Berhubung kasus contoh ini saldo cadangan kerugiannya ada, yaitu sebelah kredit, maka harus dikurangkan. Berarti jumlah 20 juta ya kalau kasus yang pertama. Oke. Ini sedangkan kasus yang kedua ya, berarti harus ditambahkan karena cadangan kerugian piutangnya sebelah debit ya. Oke. Seperti ini ya. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Kalau tidak paham silakan WA Bapak. Kalau enggak cari literasi atau penjelasan di yang lainnya, di YouTube, di Google dan lain sebagainya. Oke. Ya. Ini contoh kasus yang kedua ya, bukan kasus yang pertama ya. Bapak salah menjurnalnya. Ini kasus yang kedua ya. Ini kasus yang kedua. Ini kasus yang kedua nih, bukan yang pertama, yang kedua. Ya. Oke,
itu dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang. Oke, selanjutnya yaitu ditambahkan dengan persentase tertentu dari saldo piutang. Kalau ketentuannya seperti apa? Nah, kalau ditambahkan ini, kalau warna merah itu berarti tidak akan ditanyakan di pas ujian akhir semester ya. Tapi Bapak pasalnya Bapak ngasih tahu kalau ditambahkan tuh seperti apa sih, Pak? Oke, ditambahkan ketentuannya seperti ini ya. Jika saldo cadangan kerugian piutangnya menunjukkan saldo kredit maupun debit, maka dalam hal membuat jurnal penyesuaiannya sama dengan jumlah yang diperhitungkan. Oke, jika saldo cadangan kerugian piutang tidak ada atau bersaldo 0 rupiah, maka dalam hal membuat jurnal penyesuaiannya sama dengan jumlah yang diperhitungkan. Oke, langsung ya kalau ditambahkan ya. Contoh soal. Diketahui neraca saldo PT Liminho 30 Desember 2018 ya, piutang dagang 125, cadangan kerugian piutangnya ya 5 juta sebelah kredit ya. Pada tanggal 31 Desember 2018 ditaksir kerugian piutang tidak tertagih 20% dari saldo piutangnya 20% kali 125 berarti 25 juta. Maka jurnal penyesuaian taksiran kerugian piutang tak tertagihnya berhubung ini ditambahkan bukan dinaikkan, itu berarti langsung sama ya. Beban kerugian piutangnya 25 juta, cadangan kerugian piutangnya 25 juta. Gitu. Karena ini ditambahkan bukan dinaikkan. Oke, kita cek ke buku besarnya. Nah, ini buku besarnya ya. Buku besarnya ya. Oke. Nah, 5 juta kan sebelah kredit kan. Berhubung 25 juta kan dihapuskan, sisanya 5 juta ya. Awalnya 30 juta, dihapuskan 25 juta, jadi sisa 5 juta. Berhubung ditaksirnya 25 juta, berarti 25 juta ditambah 5 juta, jadi 30 juta. Jadi posisinya ini 30. Posisinya bukan 25 juta yang tadi dinaikkan. Kalau ditambahkan ya udah 25 juta ditambah 5 juta jadi 30 juta. Jadi yang 30 juta itu akan muncul di neraca. Kalau dinaikkan melihat cadangan kerugian piutangnya apakah kredit apa debit, kalau ditambahkan mah tidak peduli mau kredit mau debit di cadangan kerugian piutang dagangnya ya pada akhirnya sebelum penyesuaian gitu kan, langsung aja ditambahkan ya sesuai dengan perhitungannya ya. Nah, 125 sama dengan 125 kali 20% sama dengan 25 juta. Tuh jadi 30 juta. Kalau ini posisinya ditambahkan. Ingat ya ditambahkan. Ya, berarti tadi tuh dinaikkan, yang kedua ditambahkan, yang ketiga analisis piutang. Nah, ini yang ini ditambahkan. Jadi 30 juta, bukan 25 juta karena ini posisinya ditambahkan. Ya, jadi 30 juta. Jadi 25 juta tambah 5 juta. Oke, itu kasus yang pertama. Sedangkan kasus yang kedua, piutang dagang 115, cadangan kerugian piutang dagangnya 5 juta sebelah debit. Kalau tadi kan sebelah kredit ya, sekarang gimana kalau sebelah debit, Pak? Nah, pada tanggal 31 Desember 2018 ditaksir kerugian piutang tidak tertagihnya 20%, berarti 20% kali 115, 23 juta. Maka jurnal penyesuaian taksiran kerugian piutang tak tertagihnya yaitu 31 Desember 2018. Beban kerugian piutang sebelah debit 23 juta, cadangan kerugian piutangnya sebelah kredit 23 juta. Berarti sama ya. Nah, berdasarkan ketentuan tadi ya, sama. Kita cek di buku besarnya. Oke, buku besarnya seperti ini. Sebelum disesuaikan ya, karena dihapuskan 35 juta ya yang tadi ya, sebelah debit akhirnya 5 juta. Nah, setelah ditaksir disesuaikan piutang tertagihnya sebesar 23 juta, berarti sisanya 18 juta ya. Nih 18 juta nih nanti di neracanya, ditulis di neracanya 18 juta bukan 23 juta karena ini posisinya ditambahkan. Oke, kalian analisis lagi ya, kalian baca-baca lagi, kalian dengarkan lagi video pembelajaran Bapak seperti itu. Baik, selanjutnya
berdasarkan analisis umur piutang. Berarti tadi sudah bahas dinaikkan sampai persentase tertentu, ditambahkan pada persentase tertentu. Ya, selanjutnya itu berdasarkan analisis piutang. Jadi, ya kan, perusahaan akan membuat tabel seperti ini. Ini tabelnya tabel metrik ya, seperti ini ya. Akan membuat tabelnya seperti ini. 1 sampai 30 hari ada kelompok umur, ada jumlahnya berapa, persentase kerugiannya berapa, taksiran kerugian seperti apa. Seperti contoh kasus soal nomor 3 pada tugas yang ke-7. Nah, di dalam PSAK nomor 71 dan 72, perusahaan yang entitasnya terbuka maupun entitas tidak terbuka, SAK AP atau SAK etap gitu kan. Etap ya. Jadi perusahaan itu wajib atau diharuskan membuat metrik seperti ini dalam hal cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Seperti ini, ya kan? Jadi untuk PSAK nomor 7172, metode yang digunakan hanya boleh yang digunakan yaitu metode dalam hal pencatatannya yaitu metode tidak langsung ya. Jadi harus dicadangkan seperti ini ya. Siapa tahu kalian bekerja di perusahaan yang terbuka atau perusahaan berbentuk lembaga keuangan ya, leasing ya kan, bank ya kan, koperasi simpan pinjam. Maka dalam hal membuat laporan keuangannya kalian harus pakai metodenya metode tidak langsung. Kalian harus bikin analisis umur piutang dan bikin metrik seperti ini nanti di catatan atas laporan keuangannya sebagai dasar pencadangan kerugian piutang tidak tertagih. Nah, bagaimana cara perhitungannya, Pak? Perhitungannya ya sama, ya kan? Untuk membuat jurnal penyesuaiannya tergantung mekanismenya. Apakah dinaikkan yang seperti tadi ya, dinaikkan ya. Apakah ditambahkan yang seperti tadi ya kan? Nah, biasanya perusahaan itu biasanya dinaikkan ya, ditambahkan itu jarang biasanya ya. Nah, kalau nanti ada soal di ujian akhir semester, kalau soalnya seperti ini berarti otomatis itu dinaikkan ya kan, bukan ditambahkan. Kalau misalnya tidak ada keterangan apakah dinaikkan atau ditambahkan, berarti bisa dipastikan itu dinaikkan ya, seperti itu. Jadi cuma dasarnya adalah analisis piutang ya kan. Nah, dipecah lagi misalnya ada piutang 125 juta itu dipecah lagi. Nah, yang 1 sampai 30 hari berapa jutanya, yang 31 sampai 90 hari berapa juta, dipecah lagi presentasinya. Berbeda yang tadi kita bahas, 125-nya langsung kita kalikan 20%. Kalau ini berbeda, dipecah lagi seperti kasus contoh soal nomor 3 ya, tugas nomor 7 seperti itu ya. Oke, ini berdasarkan analisis umur piutang. Selanjutnya ya, tadi pendekatan raca ya. Kalau pendekatan raca itu berarti yang dikalikannya adalah saldo piutang ya kan. Nah, selanjutnya adalah pendekatan laba rugi. Kalau pendekatan laba rugi yaitu dalam hal ini kerugian piutangnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan. Berarti penjualannya berapa baru dikalikan berapa persen ya kan. Selanjutnya yaitu mengingat bahwa timbulnya piutang disebabkan oleh penjualan kredit, maka sebaiknya kerugian piutang dihitung berdasarkan penjualan kredit. Selanjutnya, tetapi untuk prakteknya dapat pula dihitung dari jumlah penjualan. Dalam hal ini adalah penjualan bersih. Nah, untuk masalah jurnalnya tetap sama. Beban kerugian piutang sebelah debit, cadangan kerugian sebelah kredit. Cuma patokan presentasinya nggak dihitung dari berdasarkan piutang, tapi dihitung berdasarkan dari penjualan. Kalau konteksnya menggunakan pendekatan rugi laba. Oke. Ya.
Ketentuan taksiran piutang tidak tertagih pendekatan laba rugi. Ketentuannya, jika saldo cadangan kerugian piutang menunjukkan saldo kredit maupun debit, maka dalam hal membuat jurnal penyesuaiannya sama dengan jumlah yang diperhitungkan. Berarti ini pendekatan laba rugi ini sama dengan ditambahkan ya, bukan dinaikkan tapi ditambahkan. Dalam kalau kasusnya tadi kasus contoh pendekatan neraca yang tadi ya. Nah, jika saldo cadangan kerugian piutang tidak ada atau bersaldo 0 rupiah, maka dalam hal membuat jurnal penyesuaiannya sama dengan jumlah yang diperhitungkan. Nah, ini ketentuannya. Baik, langsung contoh soal, ya kan? Diketahui penjualan dalam kurung 75%-nya kredit ya, 112 juta. Retur penjualannya 400.000, potongan penjualannya 200.000. Taksiran kerugian piutangnya 22,5% dari penjualan. Yang kedua 2,5% dari penjualan bersih. Yang ketiga 2,5% dari penjualan kredit. Baik, kita hitungkan. Yang pertama 2,5% dari penjualan. Berarti kerugian piutangnya 2,5% kali 12 juta sama dengan 300.000. Maka jurnalnya 31 Desember 2018 beban kerugian piutangnya 300.000, cadangan kerugian piutangnya 300.000. Berarti perhitungannya cadangan kerugiannya maupun debit maupun kredit saldonya ya pada akhir 31 Desembernya sebelum disesuaikan ya kan. Nah, maka perhitungannya sama dengan untuk membuat jurnal penyesuaiannya sama dengan perhitungan. Maka 300.000 ya kan, karena sesuai dengan perhitungan ya. Karena kalau pendekatan laba rugi balik lagi Bapak ya kan, balik lagi itu ditambahkan ya, bukan dinaikkan tapi ditambahkan ya kan. Oke, ini 2,5% dari penjualan. Yang kedua 2,5% dari penjualan bersih. Berarti kerugian piutangnya 2,5% dikali dalam kurung penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Kalau penjualan bersih berarti penjualan kotor dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Berarti 2,5% dikali dalam kurung 12 juta dikurangi 400.000 dikurangi 200.000. Berarti sama dengan 22,5% dikali 11 juta 400 sama dengan 285.000. Maka jurnalnya beban kerugian piutangnya sebelah debit 285.000, cadangan kerugian piutangnya 285.000. Oke, ini untuk 2,5% dari penjualan bersih. Selanjutnya 2,5% dari penjualan kredit. Berarti kerugian piutangnya sama dengan 2,5% kali dalam kurung 75%, karena 75% itu penjualan kredit ya. 75% kali penjualan. Berarti 25% dikali dalam kurung 75% dikali 12 juta. Hasilnya 2,5% kali 9 juta yaitu 225.000. Maka jurnalnya tanggal 31 Desember 2018 yaitu beban kerugian piutangnya 225.000 dan cadangan kerugian piutangnya 225.000 sebelah kredit ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau pendekatan laba rugi itu atau rugi laba itu pendekatannya yaitu ditambahkan bukan dinaikkan atau bukan berdasarkan analisis piutang ya. Nah, jadi contoh kasus taksiran ini yang paling menjelimetnya itu saat dinaikkan. Tapi kebanyakan perusahaan itu rata-rata dinaikkan. Jadi kalian harus bahas lagi masalah dinaikkan ya. Kalau pendekatannya menggunakan pendekatan neraca. Kalau pendekatan neraca itu yang dikalikan adalah piutang. Ya kan? Piutang ya, maupun analisis umur piutang seperti apa ya, dan bagaimana yang tabel tersebut ya yang tadi berdasarkan soal nomor 3 tugas yang ketujuh kan ada tabel-tabelnya seperti itu. Oke ya. Baik, selanjutnya yaitu kondisi perusahaan dalam memilih metode pencatatan
ya, baik itu langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini pencatatan metode piutang tak tertagih. Yang pertama yaitu metode langsung, biasanya untuk perusahaan kecil. Yang kedua, tingkat atau frekuensi penjualan kreditnya rendah dan nilai piutangnya rendah. Yang ketiga, perusahaan yang tidak dapat menaksir kerugian piutangnya dengan baik. Nah, itu kalau biasanya perusahaan menggunakan metode langsung. Selanjutnya metode tidak langsung, kebalikannya, perusahaannya besar dan menengah yang menerapkan standar akuntansi IFRS maupun standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik. Selanjutnya, tingkat atau frekuensi penjualan kreditnya tinggi dan nilai piutangnya tinggi, dan perusahaan yang dapat menaksir kerugian piutangnya dengan baik. Nah, biasanya untuk cadangan kerugian piutang tak tertagih, dalam hal ini menggunakan metode tidak langsung, itu biasanya perusahaan lembaga keuangan ya, biasanya seperti bank, leasing, atau simpan pinjam, koperasi, dan lain sebagainya. Baik, untuk materi bab 2 Bapak anggap sudah selesai ya. Nanti minggu depan kalian akan menghadapi ujian akhir semester ya. Barangkali ada tambah-tambahan di bab 2, silahkan kalian cari infonya di Google maupun di YouTube, maupun bisa WA ke Bapak kalau seandainya ada pertanyaan. Oke. Untuk soal yang ke-8, supaya jelas soalnya Bapak sisipkan di postingan video pembelajarannya ya, di postingan Bapak berbentuk file PDF. Silahkan kalian mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Soalnya lumayan agak butuh konsentrasi ya. Butuh analisis, soalnya Bapak agak ribet sedikit soalnya gitu. Bapak buat soalnya agak ribet dikit, agak muter-muter dikit, soalnya Bapak bawa muter-muter dulu soalnya ya. Kenapa seperti itu? Ya karena Bapak ingin kalian bisa beranalisis ya kan, bisa berpikir, bisa memainkan logikanya dengan soal yang Bapak kasih, yaitu yang tugas ke-8. Kalau misalnya menjawab dengan betul, berpikirnya baik, dan sering mendengarkan video pembelajaran Bapak, ya mudah-mudahan kalian bisa jawab soalnya. Baik, Bapak tutup video pembelajaran kali ini, dan Bapak mohon maaf untuk selama semester ganjil ini barangkali ada perkataan ya, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat menyinggung perasaan kalian. Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran Bapak, mudah-mudahan dengan ilmu yang Bapak berikan, ilmu yang Bapak informasikan bisa bermanfaat bagi kalian ya, dan apa yang kalian cita-citakan bisa terlaksana dengan baik. Oke, tetap semangat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi ya, Bapak sudah mengirimkan tabel siapa-siapa saja yang belum mengumpulkan tugas, baik itu tugas pertama sampai tugas yang ke-6 ya kan. Nah, untuk pengumpulan tugasnya barangkali ada yang
belum mengumpulkan, silahkan kalian mengumpulkan sebelum ujian akhir semester. Kan ujian akhir semesternya kalau nggak salah hari Rebo atau hari Kamis ya, Bapak lupa ya. Nah, untuk tugas yang tapi kalau pengumpulannya telat ya mohon maaf, nilainya Bapak akan korting ya. Kasihan yang sudah mengirimkan tugasnya tidak telat ya. Oke. Nah, dan untuk tugas yang ke-8 ini ya paling telat dikumpulkan seperti biasa hari Sabtu jam 00. Nah, kalau setelah hari Sabtu jam 00 kalian mengumpulkannya ya mohon maaf, untuk nilainya nanti Bapak korting. Baik, itu saja ya. Terima kasih.